ya. Jadi kalau teman-teman merasa tersinggung ya nggak usah diperpanjang ya, karena saya sedang mengalami sakit. Saya harus berkonsentrasi dengan penyakit saya, dan sebetulnya tidak ada niat sama sekali ya, sama sekali tidak ada niat, baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja. Ini murni kecerobohan saya, kebodohan saya ya, keteledoran saya sebagai orang Kristen yang menurut Muslim ya sangat-sangat teledor ya. Tapi ini hadis ya, betul hadis ya. Jadi yang disangkakan kepada saya bahwa saya menginjak-injak Al-Quran, ya itu nggak benar ya. Karena saya itu sedang duduk ya, bukan berdiri, dan kaki saya kena ya, karena saya memang sedang tonggak kaki. Saya lupa di depan saya ada ini ya, karena di belakang saya ini saya nyender di sini ya, saya nyender lalu kaki saya karena nyaman ya kena lah ya, mohon maaf ya, kena lah ya. Satu kitab yang dimuliakan semulia-mulianya dari pihak Muslim, saya mohon maaf ya teman-teman ya, mohon maaf ya. Jadi sebelum ada apa-apa, sebelum kita ada salah paham, sebelum kita ada syakwa sangka, saya mohon maaf ya. Ini murni keteledoran saya, kecerobohan saya, kebodohan saya, ketidakmampuan saya untuk mengerti perasaan orang lain ya, mohon maaf ya. Terima kasih teman-teman, tolong doakan juga kesehatan saya karena saya sedang sakit ya, sedang sakit. Tetapi saya memang sudah punya moto beritakan Injil baik atau tidak baik waktunya gitu ya. Jadi itu murni insiden, tidak ada niat sama sekali ya, seperti yang lain ya, tidak ada niat ya teman-teman ya. Itu saja, semoga dimengerti ya, karena lagi pula itu bukan Quran ya Bapak Ibu, ini hadis Bapak Ibu ya. Yang kita baca tadi hadis, karena kita membaca hadis ya. Al-Quran saya lagi nggak ada, Al-Quran saya di sana ya, bukan ini ya. Kalau dilihat tadi di dalam videonya boleh dilihat ya, ini hadis ya Bapak Ibu ya. Dan ini saya taruh di tempat yang paling agung ya, saya taruh di atas bantal ya, bisa dilihat ya, rekaman layarnya juga ada. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu di Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku para pencinta Injil Habaget, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Lebih-lebih lagi pelayanan yang akan kita lakukan besok bersama dengan teman. Besok Bapak Ibu kami berangkat ke pedalaman Sumatera. Bapak Ibu bawa dalam doa syafaat agar melalui pelayanan kita banyak orang dikuatkan di sana, banyak orang juga mendengarkan firman, dan banyak orang bisa datang kepada Tuhan melalui pelayanan kita. Padi mulai menguning, pekerja sedikit. Ayo kita menjadi pekerjanya Tuhan, dan kita menjadi penuai di akhir zaman, saudaraku. Nah Bapak Ibu, bagaimana tanggapan saudara semuanya mengenai cuplikan video di awal tadi? Itu sedikit cuplikannya di mana saudara kita Bu Uti meminta maaf kepada umat muslim di Indonesia ini atas apa yang beliau tidak sengaja lakukan menurut pengakuan daripada Bu Uti. Bapak Ibu, inilah yang terjadi di bangsa dan negara kita. Ketika mereka menghina, mengolok-ngolok, semua diam, tidak bersuara, dan seolah-olah mendukung terhadap olokan para polemikus terhadap iman kekristenan. Ada banyak orang yang jelas-jelas sekali menista kekristenan, menista Alkitab, menista Tuhan. Tetapi pada dia membisu. Tidak ada tuh orang yang ngomong salah masuk kamar, tidak ada. Saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat beberapa bulan yang lalu mengenai Agustan yang kentutin Alkitab ya, jelas-jelas Agustan kentutin Alkitab dan dia menentang Tuhan Yesus. Apakah kita orang Kristen melaporkan dia? Kita orang Kristen menggoreng-goreng bahwa dia itu harus masuk dalam tahanan, dalam penjara. Bahkan ada orang yang sudah dilaporkan Bapak Ibu sampai hari ini masih kewar-kewar saudaraku. Ya, kasusnya di daerah Sumatera, daerah Medan sudah dilaporkan.
Ya, tetapi sampai detik ini masih kowar-kowar Bapak Ibu. Nah, kita lihat hari-hari ini bagaimana yang dialami oleh saudara kita Ibu Uti, saudara. Di saat Bu Uti diskusi dengan teman-teman muslim, dengan para polemikus, Bu Uti buka iman mereka, dan menurut pengakuan Bu Uti yang dibukakan itu bukan Al-Quran tetapi hadis. Ya, entah itu kena dengan jempolnya Bu Uti, jempol kaki, secara tidak sengaja atau bagaimana, lalu digoreng saudaraku oleh para polemikus kalau Bu Uti menginjak-injak Al-Quran. Padahal Bu Uti tidak menginjak-injak Al-Quran. Digoreng oleh para polemikus, Bu Uti menginjak-injak Al-Quran. Dan menurut informasi yang saya dapatkan di media sosial, khususnya di media TikTok, Bu Uti sudah dilaporkan saudaraku. Ya, ini sangat tidak adil sekali dalam hal ini. Makanya kalau memang tidak mau dicubit, jangan suka mencubit orang. Jangan suka mencubit. Dan itu benar-benar ketidaksengajaan, bukan disengaja, dan itu bukan diinjak sebagaimana yang kita dengar berita yang mereka goreng, tidak. Tetapi ya itulah saudaraku. Makanya saya selalu bilang kepada teman-teman, hati-hati dengan agama tertentu di bangsa dan negara kita. Hati-hati. Kalau mereka boleh melakukan, mengata-ngatain dan mentafsirkan, tetapi kita jangan coba-coba. Saya saja di TikTok yang hanya membaca, tidak mentafsirkan. Saya baca teks aslinya, lalu saya baca terjemahannya, itu dipermasalahkan. Sampai akun kita dilaporkan. Bahkan video kita sampai di take down oleh pihak TikTok gara-gara laporan. Tetapi kita tidak pernah melaporkan mereka ketika ada oknum-oknum tertentu di medsos. Katakanlah si Zuma, si Nandar, Kainamus, ada banyak lagi para mukallaf, si Nababan, Munzir Sitomorang. Itu setiap pengajian mereka itu yang dibahas Alkitab, ditafsirkan Alkitab ayat demi ayat menurut pikiran mereka, menurut udelnya mereka. Padahal mereka tidak punya hak untuk mentafsirkan kitab suci orang. Kita hanya membaca teks asli, lalu kita terjemahkan dengan sesuai apa yang tertulis, itu mereka ngamuk saudaraku. Bahkan kalau mereka tidak terima, dianggap kita penistaan. Si Zuma itu sangat jelas-jelas penistaan dia terhadap Alkitab. Tetapi tidak ada orang Kristen yang kebakaran jenggot, yang lapor-lapor, tidak ada. Si Nandar juga, Uni Rifa, banyak lain lagi. Ya, kenapa para pemuka agama tidak melarang mereka, tidak menegur mereka? Terutama sekali dalam hal ini adalah para alim ulama, kiai, para ustadz. Kenapa tidak menegur mereka? Makanya jauh-jauh hari Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan, jangan kalian mencaci maki sesembahan-sesembahan lain. Nanti mereka akan mencaci maki sesembahanmu. Nanti mereka akan mencaci maki Allah, melampaui batas, tanpa pengetahuan. Ini Allah sudah ingatkan. Dan Allah mengajarin juga kalian supaya ketika kalian berdakwah, ajaklah dengan cara sopan santun, dengan beradab, dengan baik. Dan Allah juga mengingatkan, jangan berdebat dengan ahli kitab, kecuali dengan cara yang baik, yang sopan santun. Tetapi kalian lihat sendiri di media sosial, bagaimana hujatan demi hujatan yang kalian lontarkan. Ketika nanti ada para apologet yang membalas, ada banyak sekali orang di luar itu, di luar sana, di belakang kalian yang tidak terima. Lalu kalian lapor. Nah Bapak Ibu, saya melihat hari-hari ini, saya merenungkan ya, khususnya mengenai TikTok dan media sosial. Momentum ini dimanfaatkan oleh para polemikus. Momentum mana Bang Fendi? Momentum apa yang Bang Fendi maksudkan? Momentum tentang penistaan agama. Karena bagi mereka kemungkinan mereka tidak entah kebal hukum penistaan agama, entah bagaimana, saya kurang paham. Ya, entah kebal mereka dengan hukum penistaan agama. Dengan bebas Bapak Ibu, ayat Alkitab dibaca, ditafsirkan dengan bebas. Dibaca ayat Alkitab, ditafsirkan ayat Alkitab.
Bahkan ada yang jelas-jelas mengatakan, Sinandar itu jelas-jelas mengatakan, saya bisa tunjukkan kalau kitab kalian itu palsu. Bayangkan Bapak Ibu, bila kita mengatakan hal yang sama terhadap kitab mereka, berjilid-jilid kita akan didemo, dilaporkan, didesak pihak yang berwajib untuk menangkoi. Bila kita melakukan dan mengatakan hal yang sama seperti mereka katakan. Bagaimana penghinaan mereka terhadap Rasul Paulus itu. Tetapi ketika kita menyenggol sedikit junjungan Nabi mereka, itu kebakaran jenggot, itu satu Indonesia kebakaran jenggot, dan satu Indonesia ingin melaporkan kita, bukan ingin melaporkan kita dan meminta supaya kita ditangkoi. Makanya para alim ulama, para kiai itu harus bersuara, mengingatkan para polemikus yang suka mentafsirkan kitab orang. Ya, Bapak Ibu, saya ingin kasih tahu kepada Bapak Ibu semuanya bahwa di iman mereka itu tidak ada yang namanya kasih musuh, itu tidak ada. Bahkan orang yang sedikit bersenggolan dengan iman agama keyakinan mereka langsung dilaporkan, langsung ditangkoi. Tidak lama ditangkoi Bapak Ibu. Maka tidak ada istilah kasih musuh, doakan musuhmu, nggak ada. Bukan musuh. Lawan diskusi, lawan debat. Itu dicari-cari celah untuk bisa dijadikan dan dibawa ke ranah hukum. Buktinya Bu Uti. Buktinya Bu Uti, saudaraku. Saya sempat melihat video asli Bu Uti ketika Bu Uti live. Tidak ada beliau menginjak. Tetapi kita melihat hari-hari ini beredar foto Bu Uti seolah-olah jempolnya Bu Uti itu pas sekali di kitab mereka. Kok bisa seperti itu? Dan Bu Uti sudah mengakui di video di awal tadi beliau tidak sengaja. Dan beliau juga mengatakan tidak menginjak-injak. Dan beliau juga mengatakan itu bukan Al-Quran, tetapi hadis. Makanya saya selalu ulang-ulang, jangan main-main dengan iman mereka. Ya, jangan main-main. Bapak Ibu lihat sendiri, para polemikus itu. Ada enggak mereka katakan, ayo bertanya, kami akan jawab. Ya, naik Oten, tanyakan iman kami akan jawab dengan Al-Quran. Ada enggak? Tidak ada. Kalau kita, saudaraku, ayo kalian tanyakan, Alkitab menjawab. Kalau mereka, judulnya saja, Yesus bukan Tuhan. Ini sebenarnya sudah penistaan. Ya, dan Oten naik. Lalu Alkitab yang dibahas. Kenapa tidak Al-Quran yang dibahas? Ketika dia suruh naik Oten, orang Kristen, harusnya yang dibahas itu Al-Quran. Memperdengarkan Al-Quran terhadap orang Kristen, kepada orang Kristen. Bukan ayat Alkitab kalian bahas, kalian tafsirkan. Lalu kalian tidak setuju dengan apa yang tertulis dalam Alkitab. Kami juga bisa melakukan hal yang sama. Makanya berjalan di rel masing-masing dan sudah tertulis di kitab kalian. Lakum dinukum waliyadin, agamamu bagimu, agamaku bagiku. Nah, ini yang harus dihidupkan. Dan kepada teman-teman, jangan lagi berdebat sama mereka. Jangan. Ya jangan. Biarkan mereka keluar-keluar sendiri. Biarkan mereka keluar-keluar sendiri. Nah, coba seperti saya bilang, ada tidak mereka lakukan itu? Mereka buka komal di TikTok, buka ruang diskusi. Ada tidak mereka bahas kitab mereka? Al-Quran mereka bahas hadis? Tidak. Yang mereka bahas apa? Alkitab. Kalau mereka membahas Al-Quran, membahas hadis, membahas agama, iman, kepercayaannya, penontonnya sepi, peminatnya sepi. Kalau penonton peminatnya sepi, maka cuannya tidak ada yang give, tidak ada yang memberikan cuan. Nah, ini yang dimanfaatkan oleh para polemikus yang tidak bertanggung jawab. Uni Rifa, bagaimana dia menghina Tuhan Yesus? Ada lagi perempuan yang ngaku-ngaku mu'alaf itu, bagaimana dia menghina Tuhan Yesus sampai dia peragakan. Ini sangat kurang ajar sekali. Tapi ya itulah Bapak Ibu. Kenapa bisa seperti itu? Saya akan mengajak kita semuanya untuk melihat dalam Injil Lukas 6 ayat 27
Saya akan bacakan ayat ini dan saya tidak akan memberikan pemahaman karena kita sudah tahu semuanya, cuma kita ingin memperdengarkan kepada teman-teman semuanya, khususnya kepada RT 0666. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Saya ulangi, di dalam Injil Lukas 6 ayat 31. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Ya, apakah jasamu kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jika kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Elohim yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ini ajaran Yesus Bapak Ibu ya. Luar biasa firman Tuhan mengajarkan kita, mendidik kita, memberikan pemahaman kepada kita. Ya, benar-benar jelas sekali apa yang harus kita lakukan, bagaimana kasih yang sebenarnya yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Bapak Ibu harus berbangga, jaga putra-putri saudara jangan sampai salah masuk kamar, apalagi masuk ke kamar orang lain. Tinggal di sana itu jangan sampai saudaraku. Jaga putra-putri kita, jaga pemuda-pemudi kita. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan umat manusia selain di dalam nama Yesus Mesias. Jaga putra-putri kita. Di akhir zaman firman Tuhan berkata akan banyak orang murtad saudaraku. Ya, jangan sampai salah satu di antara kita semua pada akhirnya murtad meninggalkan Yesus Kristus. Dan juga kebalikan daripada itu. Di akhir zaman, Kedar Nebayot mulai berdatangan kepada Yesus. Ya, semua yang tertutup selama ini dibuka selebar-lebarnya dan terbuka lebar saudaraku. Apa yang tertutup, apa yang tersembunyi selama ini. Ini adalah zaman di mana Tuhan singkapkan semuanya. Tuhan buat terbuka semuanya. Tuhan buat semua orang melihat apa yang selama ini ditutup-tutupi. Baik saudaraku, kiranya video ini benar-benar menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu bawa dalam doa syafaat untuk kesehatan Bu Uti dan apa yang dialami oleh saudara kita Bu Uti. Kita bawa beliau dalam doa syafaat kita dan terus kita pantau apa yang bisa kita lakukan, nanti kita akan lakukan. Terima kasih. Shalom alaikum bishim habasyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus Hamasyah. Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtad.